wa'dah wa rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari bersama kita mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya dan berapa banyak. Di antara nikmat yang banyak itu ada dua nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mari dua nikmat ini selalu kita jaga, selalu kita pelihara. Mudah-mudahan tetap bersama kita sampai akhir hayat memisahkan kita. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang lempang, mana jalan yang sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tetap istiqomah di jalan itu. Kita pelajari, kita amalkan. Mudah-mudahan langkah kita, tujuan kita sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut mendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi bahan renungan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali yang aba, yang tidak mau. Mendengar sabda itu, sahabat bertanya, ada ya Rasulullah yang enggak mau masuk syurga? Memang aneh juga. Ada ya Rasulullah yang enggak mau masuk syurga? Dijawab oleh Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang patuh kepadaku maka masuk dalam syurga, yang tidak patuh kepadaku, kepada sunnah-sunnahku, nah itulah yang aba, itulah yang tidak mau masuk ke dalam syurga. Maka Rasulullah itu harus menjadi tuntunan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena ayatnya sudah sering kita dengar, apalagi ini momennya masih momen Maulid, bahwa Rasulullah itu suri tauladan. Siapapun kita, bagaimanapun kita, itu model rule-nya atau suri tauladannya biar sukses di dunia dan di akhirat harus Rasulullah. Kenapa harus Rasulullah? Karena Rasulullah itu langsung dididik oleh Allah. Dalam hadis dikatakan, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini langsung dididik oleh Allah dan didikan yang terbaik. Kalau kita pedagang, Rasulullah juga pedagang. Kalau kita pemimpin, Rasulullah juga pemimpin. Kalau kita kepala keluarga, Rasulullah juga kepala keluarga. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penekanannya ada dua hal, ada dua aspek yang Rasulullah dalam hadis dan dalam ayat itu diungkapkan.
misi diutusnya Rasulullah. Yang pertama tentu hadis yang sangat populer sekali. Innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebenarnya semua permasalahan manusia hari ini itu muaranya adalah akhlak. Contoh misalnya kita baca dalam media sosial, ditulis di situ terjadi perampokan, terjadi pencurian, terjadi pembunuhan, tapi ditulis di situ motifnya ekonomi salah satu. Oke lah, kita setuju. Berarti solusinya bagaimana? Perbaiki ekonomi. Kalau sudah ekonomi bagus, berarti kesimpulannya tidak ada lagi kejahatan, kan itu. Cuman kalau kita mau bertanya, apakah sudah pasti orang yang ekonominya bagus tidak melakukan kejahatan? Apakah orang yang ekonominya tidak bagus sudah pasti melakukan kejahatan? Tentu kita menjawab tidak. Maka punca dari itu semua adalah tidak ada iman dan tidak ada akhlak. Karena banyak orang yang ekonominya sulit tidak melakukan kejahatan. Karena banyak ekonomi orang yang bagus, dia terlibat dalam kejahatan. Maka perbaiki akhlak. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, di surga itu yang paling banyak orang seperti apa? Dijawab oleh Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Yang paling banyak di surga itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di dunia ini ditanya juga oleh Rasulullah, ayyul islamu afdal? Orang Islam yang bagaimana yang paling afdal ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Yang paling afdal Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti muara daripada ajaran Islam ini adalah kemurnian akhlak. Di mana bisa kita dapatkan akhlak itu? Tentu kita semua tahu dan pernah mendengar itu ditanyakan oleh sahabat kepada istri beliau Aisyah. Ya Aisyah, kami lihat Rasulullah itu baik sekali akhlak. Jangankan sahabat, musuh saja itu memuji akhlak Rasulullah. Maka ditanyakan akhlak Rasulullah itu apa? Fa'ajabat Aisyah. Aisyah menjawab, anna khuluqahul Qur'an. Akhlak Rasul itu ya Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak yang baik, sering-seringlah mengaji dan mengkaji Al-Qur'an. Semua akhlak Rasulullah terjemahannya adalah Al-Qur'an. Atau kita balik, Al-Qur'an itu kalau mau diamalkan, itulah kita baca sejarah Rasulullah. Intinya manusia ini akan dinilai oleh Allah berakhlak selama dia mau mengamalkan isi Al-Qur'an. Penting sekali. Dulu Al-Qur'an tidak punya titik. Karena sudah banyak orang non-Arab masuk Islam, perlu dibuat titik. Karena bahasa itu nggak ada bedanya. Maka datang seorang ulama bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Dialah yang meletakkan titik. Ternyata titik saja belum bisa. Banyak orang belum bisa baca Quran dengan hanya modal titik. Datang seorang ulama bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia meletakkan baris. Kita lihat ada baris atas, baris fathah,
ada baris bawah, baris kasrah, ada dhammah, ada fathatin, dhammatin dan sebagainya. Beliaulah yang taruh. Itu pun belum cukup juga karena ada baca Quran yang salah-salah. Datang seorang ulama bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam. Dialah yang membuat ilmu tajwid. Maka hari ini kita kenal ada mad iwad, mad arid yusukun, mad asli, makharijul huruf dan sebagainya. Semua ini untuk apa? Semua ini agar Al-Quran itu mudah dihafal, dibaca, dimengerti, tujuannya untuk diamalkan. Maka melalui tausiah subuh ini kami ingin mengajak kepada kita semua, mari rajin-rajin kita mengaji dan mengkaji Al-Quran. Karena di situ terjemahan atau solusi-solusi dari hidup ini kita dapatkan. Kemunduran orang Islam ini dinyatakan dalam berbagai seminar-seminar, termasuk kami pernah membaca. Salah satunya karena umat Islam sudah mulai jauh dari tuntunan Al-Quran. Maka kita harus kembali rajin mengaji dan mengkaji Al-Quran. Kita ajak anak-anak kita, dan kita juga harus jadi panutan. Artinya kadang-kadang kita ajak anak kita tidak ikut di situ. Kita suruh anak kita mengaji, kita tidak mau mengaji. Ini juga jadi masalah berikutnya. Maka orang tua harus memulai mengaji Al-Quran supaya anak-anak bisa punya panutan, bahkan tanpa disuruh pun karena orang tuanya sudah melakukan, insya Allah dia akan ikut. Intinya yang kami sampaikan, mudah-mudahan hidup kita ini kita usahakan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Hidup kita ini harus kita isi dengan banyak-banyak mengaji dan mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita di dunia dan di akhirat nanti karena kita dekat dengan Al-Quran. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.